Duduk bareng Rosi hari ini secara spesial diadakan di kantor Lazada Indonesia. Kantornya keren banget, senang sekali bisa sempat berkeliling di kantor Lazada Indonesia. Dan duduk bareng Rosi hari ini secara khusus juga ingin membicarakan dan mengucapkan selamat untuk Lazada Indonesia ke 10 tahun berkiprah di Indonesia. Selamat Pak Ferry, Executive Director Lazada Indonesia. Kita lihat seperti apa perjalanan Lazada Indonesia, terutama di tantangan yang paling sulit selama 2 tahun terakhir. Kala pandemi ini, Lazada patuh dan selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami sudah menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi semua karyawan, kecuali karyawan logistik dan kurir yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kami juga telah menerapkan beberapa standar kebersihan dalam pengelolaan gudang dan pengiriman barang-barang. Lebih dari itu, kami juga mewajibkan semua kurir untuk menerapkan contactless behavior. Contohnya adalah dengan hanya mengambil foto sebagai bukti penerimaan parcel. Beberapa langkah yang telah kami terapkan, contohnya pengecekan suhu badan sebelum memasuki area gudang, sanitasi area gudang secara menyeluruh setiap hari. Selain itu juga, karyawan dan kurir wajib menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, atau mencuci tangan secara rutin. Dan juga, kami melakukan penerapan physical distancing di area gudang kami. Kenapa kami melakukan ini? Kami ingin memberikan keamanan dan kenyamanan berbelanja online, karena kesehatan konsumen dan karyawan adalah prioritas Lazada. Seluruh rangkaian prosedur yang kami lakukan selama masa pandemi dan PSBB akan terus dilanjutkan dalam memasuki masa new normal demi keamanan dan kenyamanan baik karyawan kami maupun konsumen Lazada. Sekali lagi selamat ulang tahun Lazada yang ke-10 tahun. Saya memperkenalkan dulu di sebelah kanan saya Prof. Teguh Faisal Fatani. Beliau adalah Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek. Selamat malam, Prof. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Rosi. Lalu ada Kang Vicky Satari. Kang Vicky mewakili Menteri Koperasi dan UMKM. Kang Vicky ini membawahi pemberdayaan ekonomi kreatif. Benar ya, Kang Vicky ya? Lalu selamat berjumpa, salam sehat juga untuk Pak Nil Himam. Pak Nil Himam di sini adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Ya Pak, ya. Terima kasih sudah ikut ngobrol bareng Rosi ya, untuk 10 tahun Lazada Indonesia. Last but not least, sekali lagi saya perkenalkan Executive Director Lazada Indonesia, Bapak Ferry Kusnowo. Pak Ferry, pertanyaan pertama saya untuk Pak Ferry. 10 tahun perjalanan Lazada Indonesia, waktu yang cukup sebenarnya untuk menjejakkan kaki di digital ekonomi Indonesia. Meskipun bisa dibilang di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, itu juga masih menjadi sebuah perjalanan yang bisa dibilang belum terlalu panjang. Bagaimana catatan penting Pak Ferry selama 10 tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Rosi atas waktunya. Dan ya memang ya 10 tahun itu kelihatannya pendek, tapi sebenarnya waktu yang cukup panjang untuk digital company yang kita tahu seperti Lazada. 10 tahun dimulai dengan suatu acara Harbolnas. Lazada Indonesia itu pelopor Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional tanggal 12/12. Kemudian dari situ kami juga membangun infrastruktur logistik kami. Lazada ini pelopor menjadi e-commerce logistics. Kami tidak hanya sebagai platform penjual online, tapi kami juga mempunyai sistem logistik yang terintegrasi dan menyeluruh. Kemudian kami juga melihat bagaimana cara berbelanja masyarakat Indonesia itu berubah dari 10 tahun yang lalu sampai ke saat sekarang. Kami juga memperkenalkan shoppertainment. Apa sih shoppertainment tuh? Jadi sembari belanja, sembari shopping, sembari dapat entertainment gitu loh ya. Jadi shoppertainment. Jadi dengan ada acara Last Life. Orang buang duit tuh nggak merasa, aduh duit isi dompet berkurang, malah hiburan. Jadi menjadi suatu kesenangan ya. Berbelanja itu mungkin menjadi shopping tapi ada entertainmentnya juga. Dan kalau 10 tahun kita lihat
Ya tentu ada pasang surutnya ya. Dari kita lihat selama pandemi deh contohnya selama 2 tahun terakhir. Pada waktu awal pandemi PPKM berlangsung, bagaimana kita melihat seller-seller itu mulai bergerak mau berjualan online tapi kemampuan mereka juga masih minim. Itu menjadi tantangan bagi Lazada pada waktu pandemi. Bagaimana caranya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjualan online, memahami caranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan syukurnya setelah pandemi kita lihat belakangan ini ternyata angkanya itu yang berjualan online itu naik sampai 3 kali lipat. Oke. Berarti banyak nih seller-seller yang bergerak dari arah offline menjadi online. Karena ada situasi yang memaksa sebenarnya. Nah. Ya kan? Situasi memaksa itu mengubah cara para seller-seller ini menjual produknya. Benar. Tapi apa emang semudah itu? Atau memang it's a huge challenge? Aku rasa itu mulai dari kemauan dan apa yang seller-seller ini mau lakukan ya. Karena dari sistem training, pengetahuan itu available, itu ada. Kita berikan melalui Lazada University, melalui Lazada Club. Jadi cara berjualannya itu udah ada. Cuma kan tidak semudah itu kalau cara pemikirannya ini belum matang atau belum sampai ke bagaimana caranya kita harus berjualan online. Triknya mirip tapi berbeda antara offline dengan online. Jadi itu yang juga harus dipahami. Kemudian mungkin tadi Mbak Rosi nanya saya, tantangannya apa lagi ya? Ya kita lihat juga dari sisi customer. Customer juga berubah nih, cara belanja mereka, ekspektasi mereka. Kalau berjualan di online, kadang mereka juga belum paham bagaimana cara berbelanja yang aman dan nyaman. Masih banyak fraud, ya kan? Bagaimana mereka harus paham nih, OTP, kalau dikasih OTP jangan di-share ya. Kalau dikasih password jangan dikasih ke semua orang. Itu juga menjadi suatu tantangan juga untuk Lazada, di mana kami memberikan edukasi kepada konsumen, kepada para buyer-buyer ini supaya mereka juga mampu dan mengerti bagaimana cara berbelanja online yang aman dan nyaman. Karena kebutuhan untuk sebenarnya kegiatan ekonomi ada atau tidak PPKM kan sebenarnya tetap jalan. Ya. Hanya mungkin yang mempengaruhi cara kita sama skalanya. Benar. Tapi kan bagaimanapun kegiatan ekonomi itu tetap jalan. Ya. Nah, bagaimana Lazada Indonesia, karena di sini ada bapak-bapak dari kementerian pengambil kebijakan melihat potensi, tantangan yang seharusnya bisa kita grab bersama. Nah, mungkin saya bergerak ke tantangan berikutnya nih. Tantangan berikutnya tentunya adalah dari sisi sumber daya manusia, dari talent, ya kan, dari talent, digital talent, dan juga dari kemampuan bagaimana kita memberdayakan UMKM kita. Ya kan, seller kita tahu nih, UMKM ini selama pandemi menjadi tulang punggung penopang ekonomi Indonesia. Begitu banyak UMKM ini, bagaimana membuat mereka kembali lagi mindsetnya ready untuk berjualan online. Dan talent. Bagaimana kita mempersiapkan digital talent yang ready, yang mampu, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saya rasa di situ tantangannya, Bu. Akan masuk kedua soal talent dan soal UMKM. Saya masuk yang bicara soal manusianya, Prof. Faisal. Gimana kan Presiden selalu menyerukan bagaimana kesiapan kita soal ekonomi digital. Bahkan di Bali nanti G20 salah satu dari 4 tema pokok G20 nanti di mana Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi itulah soal ekonomi digital. Menyiapkan ekonomi digital selain infrastruktur juga manusianya. Gimana menangkap potensi ini, Prof? Ya, melanjutkan Mas Ferry tadi, untuk penyiapan sumber daya manusia memang harus dilakukan dari sedini mungkin. Ya, sedini mungkin mereka terpapar dengan ekonomi digital ini. Jadi mulai dari pendidikan dasar menengah, ada berbagai macam program, sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak, dengan berbagai beasiswa yang disiapkan. Intinya peserta didik ini memiliki kesempatan yang sama, yang di kota besar, di daerah 3T, untuk mendapatkan akses terhadap informasi dan komunikasi. Kemudian di tahap pendidikan tinggi, di sini ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahun lalu ada lebih dari 80.000 mahasiswa yang terlibat, ditambah lagi yang pertukaran antar kampus bisa lebih dari berapa puluh ribu lagi, dan tahun ini
diharapkan lebih dari 120.000. Ya, yang ini terlibat sebenarnya salah satu terobosan supaya mahasiswa itu nggak cuma berkutat di kelas di kampus ya. Mereka langsung diterjunkan di perusahaan-perusahaan. Betul Mbak Rosi, jadi belajarnya itu di kampus kehidupan. Jadi kalau belajar berenang, istilahnya Mas Menteri, itu langsung di lautan lepas, tidak hanya di kolam renang ini. Dan diharapkan 40%-nya adalah talenta digital tadi, Mas Ferry. Nah ini yang sedang berjalan dan terima kasih Lazada ini telah ada 16.000 ya tahun lalu yang mendaftar untuk ikut magang di Lazada, 80 orang lulus ya. Oh, dari berapa ke berapa? Dari 16.000, 80 orang nih yang terseleksi ya. Luar Berarti biasa. nggak gampang magang di Lazada. Ya, tahun ini naik lagi 133.000 ya. Maaf 30.000 yang mendaftar, kemudian yang diterima 133 orang ya. Semoga nanti di semester-semester berikutnya Lazada juga tetap ikut berpartisipasi lah, karena kita bersama-sama membangun ekosistem kan Mbak Rosi ya. Gimana cara supaya kita tahu bahwa ada kondisi kita akan dapat bonus demografi. Ya. Tapi kalau salah kelola atau salah memberikan pendidikan yang tepat untuk bonus demografi ini, jangan sampai ini menjadi beban justru. Betul. Gimana menyiapkannya supaya antara supply dan bagaimana menyiapkan supply manusia ini betul-betul menjadi bonus demografi. Ya, betul. Jadi tadi pendidikan ya, transformasi pendidikan mulai dari tingkat dasar, tingkat PAUD sebenarnya, tingkat dasar, menengah hingga vokasi dan pendidikan tinggi ini secara holistik ini harus digerakkan bersama-sama. Misalnya di vokasi juga ada transformasi pendidikan vokasi di Politeknik dan SMK ya. Kemudian di perguruan tinggi ada kegiatan-kegiatan pembentukan talenta digital melalui MBKM. Jadi harapannya bahwa bonus demografi ini benar-benar tidak membebani kita di kemudian hari. Setiap tahunnya sekarang ada 9 juta mahasiswa nih yang ada di kita dan terus akan bertambah dari tahun ke tahun ya. Ada yang lulus, ada yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak ada satupun karir yang hanya membutuhkan satu bidang. Ya, misalnya masuk hanya di bidang teknik sipil misalnya. Ketika dia lulus nanti dia akan memerlukan banyak bidang-bidang yang lain. Nah, disinilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 8 program ya, ada pertukaran, ada Indonesian International Mobility Award, kemudian ada magang di perusahaan dan studi independen bersertifikat, ada kampus mengajar, ada kewirausahaan, ada gerakan kemanusiaan dan lain-lain. Ini bisa membentuk karakter sumber daya manusia itu menjadi, menurut istilah Bapak Presiden, unggul dan utuh. Unggul dari segi hard skill dan soft skill, tapi utuh dia berbudi pekerti, kemudian dia berjiwa mandiri dan berdaya saing. Nah ini kira-kira. Salah satu sebenarnya yang dibutuhkan dalam ekonomi digital kalau kita lihat sekarang cara marketing online. Ya. Tadi kita sempat ngobrol ya Pak Ferry ya, sekarang muncul influencer atau KOL gitu. Nah ini kan profesi baru sebenarnya. Ini gimana, di bawah Kemenpraf ya? Baik Mbak Rosi, jadi menambahkan apa yang disampaikan Prof. Faisal tadi, betul sekali dengan era digital ini banyak lapangan kerja yang hilang ya, lenyap ya, yang hilang digantikan dengan teknologi digital. Tapi di satu sisi yang lain banyak sekali sekarang tumbuh berkembang lapangan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Tapi kan ada digital, termasuk tadi yang seperti Mbak Rosi sampaikan untuk marketing digital misalnya ya, marketing digital, influencer itu memang bagian dari lapangan kerja baru, jenis lapangan kerja usaha baru yang saat ini kebetulan yang paling banyak berminat masuk ke situ adalah yang kaum milenial dan juga zilenials ya, atau generasi Z gitu yang masuk ke situ juga. Jadi memang ini sesuatu yang baru dan tentunya kalau dibilang itu masuk subsektor ekonomi kreatif pastinya, karena itu di kami ada selain tadi aplikasi ya, juga ada yang digital ya, ada juga termasuk juga marketing, advertisement itu juga ada di kami, termasuk TV radio ada di kami. Jadi juga itu menurut kami kita juga harus shift untuk mengakomodir hal-hal yang baru seperti tadi. Gimana? Konkretnya gimana Pak? Konkretnya jadi kita memberikan, tidak hanya memberikan pelatihan tapi juga kita memberikan membangun ekosistem juga ya, tadi termasuk juga pelatihan dari jenis-jenis usaha baru tadi, digital marketing gitu juga kita berikan kepada yang memang berminat ya, baik terutama dari UMKM, tapi juga kami rasa semestinya nanti ini memang karena lapangan usaha baru tentunya ke kaum milenial atau generasi Z yang memang berminat ke situ. Selain itu juga kami akan bekerja sama juga tentunya dengan platform-platform yang ada.
karena biar bagaimana juga cara-cara memasarkan tentunya punya cara-cara tersendiri. Ya, karena ini bagian dari bisa dibilang bagian dari ekonomi kreatif betul, ya, di betul. bawah Kemenparekraf. Betul sekali Mbak. Jadi Pak Ferry, sorry, kalau melihat contoh negara lain yang lebih maju dengan ekonomi digitalnya, apa yang harus kita lari cepat? Misalnya dari soal marketing digital, pekerjaan-pekerjaan kreatif yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital ini. Ya, mungkin kalau dulu konsep pemikiran kalau digital itu programming, coding. Ya, nah ternyata kalau kita lihat sekarang digital ekonomi seperti Lazada membutuhkan lebih luas lagi jenis-jenis profesinya. Jadi ya seperti online marketing, kemudian KOL, artificial intelligence trainer, itu adalah profesi-profesi baru. Di mana itu harus ditumbuhkan ya, karena masih dikit banget supply-nya. Wah, itu benar. Supply-nya itu sedikit dan it's a hot commodity. Jadi semua mau ngecaplok ya kan. Jadi gimana supaya kirain orang poolnya mikirnya besar? KOL tuh gampang, pakai lampu, pakai handphone, lah jualan gitu, nggak segampang gitu ya? Ya mungkin basicnya dasarnya itu ya, mengambil settingan yang benar, berjualan, punya produk, terus ngomong. Tapi beyond itu kan di luar itu ada ilmu-ilmu lainnya, bagaimana cara berkomunikasi yang membuat orang itu menjadi berminat untuk membeli, atau bisa upselling dari jualan satu bisa menjadi barang-barang yang lain, bisa cross selling juga ya, misalnya saya berjualan sepatu bisa berjualan baju, itu semua perlu teknik dan perlu training. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju atau sudah lebih bertumbuh, sudah mature lah ya dengan teknologi seperti ini, itu adalah suatu profesi yang benar-benar menghasilkan, bukan profesi sampingan gitu. Itu benar-benar profesi utama yang saya rasa untuk digital readiness talent-talent kita bisa kita gerakkan ke situ. Dan salah satu mungkin yang aku pengen tanya juga adalah dari hasil Lazada Studi 2021 itu kita lihat selain growth mindset ya, tentunya keinginan pribadi untuk berkembang. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal adalah mengenai education kurikulum gitu ya. Tapi yang kita lihat juga adalah accessibility. Bagaimana caranya pemerataan. Apakah ini training informal atau formal ini belum merata nih di Indonesia. Mungkin kita yang di Jawa Bali mungkin lebih merata gitu. Ini tantangan ke depannya bagaimana ya supaya talent-talent yang seperti tadi Mbak Rosi bilang surplus demografi ini merata gitu. Gimana Prof? Ya, memang salah satu tantangan yang sekarang jadi program utama itu adalah memperluas sebaran dari TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada program mobil pembelajaran jarak jauh dengan modul-modul pembelajaran yang siap di daerah 3T. Kita kerjasama juga dengan Danone, misalnya 33.000 siswa yang ada di NTT itu mendapat akses internet seperti yang seharusnya mereka dapatkan di kota-kota besar ya. Kemudian ada kerjasama dengan NVIDIA juga untuk artificial intelligence, dengan Intel untuk pembuatan laptop penggerak dan macam-macam. Jadi begini Mbak Rosi, jadi ada salah satu terobosan yang sangat penting yaitu yang dinamakan matching fund ya, melalui Kedereka. Jadi lembaga dunia usaha, dunia industri, kemudian pemerintah pusat, daerah, kemudian asosiasi, lembaga donor dan sebagainya itu bisa match dengan perguruan tinggi. Karena biasanya kan ini ada silo nih antara apa yang dikerjakan penelitian yang ada di perguruan tinggi dengan apa yang diperlukan di dunia kerja nanti. Nah ini matching fund ini untuk tahun ini mencapai 1 triliun dananya untuk mematchkan, dan di dalamnya mahasiswa S1, S2, S3 itu belajar di sana gitu ya. Jadi kita mendapat juga intangible benefit di mana ada mahasiswa yang ikut belajar dalam proses-proses match antara dunia pendidikan dengan industri. Cuman apakah itu memang tersebar secara merata di luar Jawa Bali, Prof? Ya, sejauh ini ada juga kebijakan afirmasi ya dalam riset competitive fund maupun dalam matching fund. Kita mengundang riset-riset, tidak hanya kita punya kira-kira sekitar 68 perguruan tinggi di daerah 3T ini. Mereka mendapatkan perhatian khusus ketika mengakses dana penelitian pengabdian masyarakat. Di samping itu, perguruan tinggi besar atau di kota-kota besar itu melakukan riset di daerah 3T itu juga mendapatkan akses yang lebih baik. Jadi dengan matching ini sebenarnya kita ingin mengubah suatu paradigma. Di Thailand, di Singapura, di Vietnam itu lebih dari 60% dana R&D-nya itu datang dari bisnis nih, dunia usaha, dunia industri. Kita baru 26%. Nah, untuk bisa mengangkat
lebih banyak lagi dana dari dunia usaha, dunia industri dalam riset and development, inovasi untuk digital ekonomi, maka kita membuat match ini. Mungkin suatu saat nanti ketika beberapa tahun kemudian dananya tidak match 1:1, tapi mungkin 1:2 dari industri 2, dari kita 1. Mungkin sekarang sudah banyak juga dunia usaha, dunia industri yang tidak membutuhkan ini. Pokoknya kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian kita ayo let's go gitu, dan undang mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan ini. Itu kira-kira. Jadi ada banyak program sebenarnya yang terkait dengan digital talents yang kita ingin angkat, dan arahan Bapak Presiden memang 40% nih kita coba untuk bisa mengarah ke digital ekonomi. Ya. Ada lima prioritas riset utama: blue economy, green economy, kemudian digital ekonomi, pariwisata, dengan kemandirian bidang kesehatan. Nah, ini yang digital ekonomi satu bidang prioritas penelitian juga. Ya. Karena satu rencana itu jangan hanya terpusat di satu tempat sebenarnya, atau hanya di universitas-universitas unggulan. Betul. Itu penting sekali untuk memastikan semua kampus juga mendapat kesempatan yang sama sehingga talent-talent itu tersebar. Kita sudah bicara talent, mungkin nanti kita akan perdalam lagi, tapi kita bicara juga bagaimana Lazada juga ikut mensupport UMKM sebagai bagian dari penopang yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Transformasi digital bisa membantu UMKM dan ultramikro untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis, serta menghadapi berbagai tantangan usaha seperti pada saat pandemi COVID-19. Salah satu bentuk nyata transformasi digital adalah pemanfaatan e-commerce yang tidak hanya untuk pengembangan bisnis secara online, namun juga sebagai platform komunikasi dengan sesama penjual, maupun untuk menyapa konsumen Anda. Ya, ini tentu akan besar. Saya optimis kalau UMKM sudah mengalami digitalisasi, sudah masuk ke marketplace online, UMKM akan mendominasi market dalam negeri. Jadi saya kira ini yang paling penting. Apalagi saya kira pasca COVID-19 ketika stay at home sekarang dan belanja dari rumah, ini sudah menjadi pola konsumen baru. Ini mau nggak mau memang semua UMKM saya kira harus segera masuk ke market online. Melalui platform e-commerce, UMKM akan lebih siap lagi dalam menghadapi tantangan dunia usaha, menjangkau lebih banyak konsumen, dan meningkatkan bisnis mereka ke taraf internasional. Saya menghimbau UMKM untuk berinovasi lewat platform marketplace online, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhannya. UMKM pun dapat mengembangkan bisnisnya. Kita sekarang bicara tentang UMKM. Dalam rangka 10 tahun Lazada berkarya di Indonesia. Saya selalu punya empati yang sangat besar, Kang Vicky, untuk UMKM. Kenapa? Mereka bisa dibilang sebagai bagian terbesar dalam ekonomi Indonesia, tapi mereka sebenarnya bisa dibilang cukup rapuh atau rentan. Kenapa? Satu, dari sisi pembiayaan, mereka juga nggak kuat-kuat amat. Gitu. Rentan sekali. Lalu juga banyak hal dari untuk support. Kemudian belum selesai dengan kemampuan pembiayaan, mereka sudah harus dipaksa dengan tantangan zaman digital. Jadi saya punya empati yang besar sekali untuk mereka yang bergerak di UMKM karena begitu banyak tantangan demi tantangan, padahal mereka belum semuanya kokoh untuk melalui tantangan itu. Apalagi untuk soal digital ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan lebih untuk mereka? Ya, jadi target presiden sudah jelas 30% UMKM atau setara dengan 47% ya. Itu harus go digital. Tapi betul tadi UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kita 99,9% pelaku usaha di Indonesia UMKM, menyerap 97% tenaga kerja, nyari 130 juta tenaga kerja, berkontribusi kepada PDB 60%. Jadi memang masih ada gap yang cukup tinggi gitu ya. Nah, terkait dengan digitalisasi ini betul, awal pandemi angka Kominfo data itu mencatatkan baru 8 juta atau setara dengan 13% di 2020 Januari. Tapi tahun ini kemarin data terakhir dari IDEA Asosiasi E-commerce Indonesia sudah mencatatkan 17,5 juta. Artinya memang ada akselerasi yang luar biasa 130% selama pandemi ini.
Nah ini tentunya tadi dipengaruhi dengan perilaku masyarakat yang berubah. Ada disrupsi pandemi, di mana ada stay at home ekonomi, tadi disebutkan Pak Teten, semua beraktivitas di rumah. Nah ini ada percepatan. Betul tadi Mas Ferry sampaikan, data-data yang kita terima juga memang ada banyak sekali lompatan, peningkatan, di mana 37% dari transaksi e-commerce ya, ini adalah sebetulnya konsumen baru. Di mana yang menariknya lagi, insight-nya ada 56%-nya ini adalah dari luar daerah, rural, suburban, dan seterusnya. Yang sebagai konsumen ya? Atau Sebagai sellernya? sebagai konsumen. Oh, okay. Artinya ini kan ada juga yang kita takutkan gini, UKM-nya cepat masuk ke e-commerce atau akses pasar yang lain, tapi konsumennya tetap. Itu kan nanti rebutan kuenya di kue yang sama gitu ya. Itu juga kita ingin. Berarti kalau tadi ada pertumbuhan konsumen baru bagus dong. Bagus. Artinya tidak saja marketplace-nya tambah dengan seller-seller atau penjual baru dari UMKM, Betul. tapi yang beli UMKM-nya tambah. Konsumennya tambah. Dan justru dari rural area. Rural area, dan data Bank Indonesia juga mencatatkan transaksi e-commerce tahun 2020 itu nyaris 260 triliun, 2021 390 triliun, lompat. Di mana ada 900.000 transaksi ya, itu sekarang udah lebih dari 1.200.000 transaksi. Artinya memang ini isu terkait dengan keseimbangan antara supply demand ini kita cek ya, ini sebenarnya kita terjadi gitu. Nah kemudian isu digitalisasi UMKM sebetulnya ada 3 gamenya ini Mbak Rosi. Kalau Pak Teten selalu bilang kita mendigitalisasi UMKM. Digitalisasi itu hijrahkan dari yang 64 juta pelaku usaha, yang tadinya 8% ini 13 juta untuk go digital. Tapi isu yang pertama ini, yang 30 juta target presiden, itu sebetulnya adalah isu terbesarnya di usaha mikro. Karena 99,7% pelaku UMKM adalah mikro. Banyaknya informal, subsisten ekonomi. Nah ini kan isu-isu terkait tadi, ya SDM literasi digital, kapasitas kualitas produksi, akses pasar, mindset, sampai dengan isu infrastruktur itu menjadi isu utama dari isu digitalisasi UMKM, hijrah tadi. Tapi yang kedua yang tidak kita lupakan adalah mempersiapkan future SME, UMKM masa depan, di mana isunya adalah UKM digital native. Jadi memang lahir memang based on teknologi, betul-betul mengabsorb, mengadaptasi teknologi yang ada ya. Kita ngomongin sekarang udah nggak Web 2 lagi, Web 3 lagi, ada blockchain, crypto, ada NFT, ada hybrid metaverse dan seterusnya. Kita juga harus menyiapkan ini gitu ya, sehingga nggak terus ngejer gitu kan. Yang ketiga adalah isu SIDT, Sistem Informasi Data Tunggal. Ini juga terkait dengan data UMKM karena tadi 99,7% adalah pelaku mikro yang berubahnya begitu cepat. Pendataannya memang challenging. Ini yang sekarang lagi dikerjakan oleh Kemenkop UKM. Pak Teten selalu ingin memastikan 3 program ini terus berjalan seimbang. Oke, challenge-nya apa Pak? Kalau Pak Ferry kalau di UMKM? Iya, jadi readiness dari UMKM ini masih seperti tadi Pak Vicky bilang ya, masih challenge, masih suatu tantangan. Jadi sebagai Lazada, kita udah melakukan apa yang kita sebut akar program. Jadi akselerasi karya rakyat. Tujuannya adalah menjangkau UMKM di daerah-daerah dan memberikan mereka pengetahuan, skills, cara berjualan online yang benar, supaya mereka juga bisa menjadi bagian dari digital economy di Indonesia. Kita udah mulai di Jawa Barat, kita akan mulai di Jawa Timur. Tantangannya itu tidak gampang. Contohnya gampang ya. Contohnya supaya bisa belajar nih untuk mereka yang sedang menggunakan cara kita. Jadi misalnya kalau kita turun ke lapangan, kita berusaha merekrut UMKM ini. Kita sudah belajar, kita nggak mungkin bisa turun sendiri. Jadi kita udah bekerja sama dengan pemerintah daerah, terakhir dengan Kang Emil dari Gubernur Jawa Barat. Kita mencari organisasi-organisasi yang sudah menjadi wadah dari UMKM ini. Terus kita berikan mereka kesempatan untuk mengikuti training kita. Animo awal mungkin tinggi, tapi akan mulai berkurang. Endurance-nya ya? Ya, endurance-nya ini. Ya, karena kan mendapatkan suatu ilmu baru, ya tidak mungkin dalam 1 hari kan ya. Bagaimana caranya kita juga bisa terus memberikan mereka semangat. Dan kita lihat kolaborasi itu penting sekali, tidak hanya dari Lazada sendiri, tapi juga dari pemerintah daerah, organisasi, supaya mereka ini tetap bisa
stay dalam program ini dan bisa maju terus menjadi digital ready. Saya senang kalau bisa mendengar tadi Pak Fikri bilang tentang digital native. Aku rasa anak-anak muda sekarang udah lebih banyak yang berpikir bagaimana cara mulai berjualan itu secara digital. Jadi waktu kita rekrut mereka atau mereka ready untuk masuk ke digital marketplace, itu dasarnya udah ada. Tinggal ditambah pengetahuan-pengetahuan teknik-teknik unik, mekanik-mekanik supaya bisa berjualan lebih. Ya tantangannya sekarang adalah merubah mereka yang sudah berjualan offline. Ya, udah nyaman dengan itu. Nah, ya kan, untuk menjadi online. Ini yang kita targetkan ya pada saat ini belum mikro ya, karena kalau mikro itu ya tantangannya banyak. Readiness mereka dari inventory, hari ini mereka bisa menjual 10. Pada waktu masuk marketplace mendapat 1.000, mereka belum tentu ready. Gitu loh. Jadi kita juga harus memahami readiness-nya mereka. Tapi kalau tidak kita lakukan hari ini, ya mereka nggak bakalan bisa bersaing di dalam dunia digital economy. Nah ini kita baru ngomong lokal ya, belum ngomong tentang regional, di mana pada saat ini Lazada sudah mulai bergerak untuk menyediakan kesempatan kepada UMKM kita untuk bersaing secara regional. Mungkin nantinya secara global, tapi secara regional aja kita harus mulai melihat bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan negara tetangga. Kualitas mereka, cara pengepakan, karena kan pengirimannya tadi juga aku sempat ngobrol ya dengan Mbak Rosi. Pembelian online, pembelian digital, pengiriman itu masih fisikal. Ya kan? Kalau barangnya dikirim sampai ke negara tetangga nggak nyampe dalam bentuk utuh, nah itu kan menjadi tantangan juga. Apa yang bisa kita percepat ke readiness itu atau kesiapan itu ya, Kang Vicky ya? Sebenarnya pertama memastikan pelaku UMKM ini masuk ke jalur yang tepat. Jalur yang tepat saya maksudkan itu adalah nggak semata usaha mikro kalau mau masuk akses pasar digital harus ke e-commerce. Itu harus melalui jenjang dulu. Mereka harus belajar adaptasi. Benar. Jadi yang kita dorong yang mikro ini sebetulnya aktif dulu, masuk dulu ekosistem digital melalui media sosial misalnya. Berjualan dulu di media sosial. Oke. Mereka Sebagai mulai step by step sebagai dari belajar gitu, proses belajar. Nah, untuk usaha kecil itu kita dorong masuk ke e-commerce lokal. Karena menurut data IDEA juga dari 200-an anggota Asosiasi Commerce Indonesia sebetulnya yang unicorn atau yang level nasional regional hanya 20-an mungkin e-commerce gitu ya. Jadi masuk dulu lokal atau e-commerce yang homogen, yang memang jualnya produk. Misalnya ada yang hanya jualan produk kria, produk pangan, produk perikanan, dan seterusnya. Untuk mereka exercise sambil juga kan isinya begini. Salah satu tadi, success rate usaha mikro dimasukkan ke e-commerce nasional itu hanya 4%. Dari 1.000 yang kita dampingi, 400 yang berhasil buka akun, dari 400 ini hanya 40 yang berhasil transaksi pertama. Ya, ini kecil belum banget sih bicara repeat order, kan sebetulnya begitu. Isunya apa? Konsistensi, kualitas produk, kapasitas produksi tadi disebut Mas Ferry. Nah, artinya isu itu yang memang akhirnya kita coba bikin bertahap. Yang kecil Sorry, ini. Kang, sebelum masuk itu, kenapa bisa kecil banget ya? Kenapa daya tembus, daya resilience-nya tuh kok masih kecil banget? Karena memang sejatinya mikro ini kan mereka ini berusaha bukan sejatinya ingin menjadi entrepreneur. Sebetulnya dari beberapa kajian data yang kita terima, ini karena sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja, akhirnya untuk bisa survive ya udah buka usaha lah. Makanya kita sebut subsisten ekonomi, survival mode gitu ya. Jadi kalau lagi musim buah A ya jualan buah A. Musim berikutnya buah B, buah B. Kalau misalnya nggak ada musim buah-buahan, pulang ke kampung jadi buruh tani. Itu terjadi data yang nyaris 64 juta usaha mikro itu sebetulnya seperti itu, Mbak Rosi. Nah, sehingga ketika bicara digitalisasi, ini kan yang memang menjadi isu. Nah, strateginya bagaimana? Sebetulnya tadi Mas Ferry juga disebutkan di awal, bagaimana program AKAR ya, itu bekerja sama dengan asosiasi, bekerja sama dengan komunitas yang memang sudah melingkupi pelaku usaha mikro. Ini menjadi penting, kita sentuhnya dengan Artinya agregator. jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Betul, kita konsolidasi. Kita selalu bilang, oh ya nih mikro harus dibantu. Tapi kalau kita hanya membiarkan mereka berjuang sendiri, ya pasti nggak akan sustain. nggak akan survive. Betul. Mereka. Atau mungkin kita harus melihat pengusaha UMKM ini sebagai bagian dari talenta Indonesia ya. Apakah mereka diberikan kesempatan dari awal supaya berpikiran mungkin lebih entrepreneur, kayak tadi seperti Mas Vicky bilang juga,
karena mereka tidak ready, ya kan? Karena mungkin dari sektor pendidikan atau pemikiran cara mindset mereka, ya kita juga tidak, mungkin saya lihatnya tidak dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Sebetulnya salah satu isu ya entrepreneurial ini nanti mungkin dari Prof adalah memang kan kita rasionya masih sangat rendah 3,4 dari negara maju 4% ya Prof. Sekarang kita menuju target 3,9. Tapi isunya memang Mas Ferry kalau misalnya dari sisi pelaku usaha mikro karena niat dan kapasitas dan seterusnya background itu memang tidak di sana. Jadi kita strateginya lebih tadi bekerja sama dengan para agregator. Contoh, banyak hari ini agregator yang mengkonsolidasi ribuan, belasan ribu pelaku warung makan tradisional misalnya. Warung Tegal dan seterusnya. Hanya satu platform. Jadi nggak perlu mereka berpikir terkait dengan entrepreneurial, terkait dengan tren, terkait dengan strategi yang lain, tapi didampingi, dibina gitu ya, kemudian juga dimoderasi. Terkait bisnis insight-nya. Jadi itu yang kita cari. Jadi semacam kita tuh lagi cari lokomotif yang narik gerbong atau kapal tongkang yang mengkonsolidasi sekoci. Jadi nggak perlu semuanya jadi nahkoda. Karena usaha mikro itu biasanya CEO kalau bahasanya Pak Teten Barosi. Apa tuh? Chief Everything Officer. Dari urusan belanja sendiri, nyatat belanjaan, masarin, masak semua kan sendiri. Jadi untuk bicara market insight terkait dengan tren Pasti yang nggak baru kepegang lah. memang nggak kepegang. Isunya skalanya sangat ya karena tadi ya perseorangan banyaknya perseorangan. Jadi kita cari konsolidator dari usaha mikro ini yang kita dorong untuk kita angkat bareng gitu sebetulnya. Ya, dan cara selain apa agregator itu juga ya itu kan sebagai bagian dari menciptakan ekosistem Betul, sebenarnya. exactly. Terus bagaimana misalnya pariwisata dan ekonomi kreatif memandang agregator atau ekosistem ini bagian dari yang menopang juga. Jadi kan itu sebenarnya itulah bagaimana kita tetap mencari ekosistem yang saling mendukung. Kalau kita bicara pariwisata dan ekonomi kreatif, bagaimana menangkap sebenarnya ada peluang yang hanya memang belum diterobos. Ini Mbak, jadi kalau Mbak Rosi ya, kalau tadi benar banget sampai Kang Vicky, jadi nggak harus UMKM itu bisa packaging, ya. Jadi kalau Mas Menteri selalu bilang content is king, packaging is queen, ya. Jadi gabung, jadi kingdom gitu kan. Artinya kalau misalnya produk kuliner, makanannya enak, isinya enak, tapi bungkusnya plastik terus fotokopian, stensilan ini labelnya. Nah itu salah satu yang kita bantu. Tapi bukan berarti UMKM kita bina untuk membuat packagingnya, enggak. Kita serahkan ke ahlinya. Jadi mereka nanti yang benar-benar pokoknya lu pikirin masak aja deh. Ya, begitu. Enak, bersih. Betul. Nah, itulah intervensi yang mestinya kita lakukan. Packagingnya biar dia kolaborasi sama yang lain dan kita bekerja sama tentunya seperti teman-teman Lazada nanti mungkin bisa bantu gitu ya kalau ada di satu area untuk produk-produk yang ternyata memang laku ya di Lazada gitu ya, terus bisa dibantu untuk packaging supaya lebih baik karena kalau di kami nilai tambah yang paling besar adalah di brandnya, di brand value. Jadi kalau yang tadinya 10.000 misalnya tapi karena packaging nggak bagus, brandnya bagus, bisa dijual 25.000, 30.000. Value creation ya. Value creation. Ya, nah, itu yang penting kalau menurut saya teman-teman UMKM itu kalau naik kelas adalah di situ. Jadi yang tadi 97% bagaimana caranya kita naikkan kelas supaya bisa naik kelas dan bisa punya value lebih. Itu menarik. Kalau menurut saya itu menarik sekali dengan konsep begitu ya. Lazada sendiri sekarang dengan dengan logistik kami yang kami sendiri mitra logistiknya udah 15 ribuan ya. Tapi kami punya banyak hub dan gudang-gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Mungkin saat ini kita belum memanfaatkan fasilitas itu untuk bekerja sama dengan pemerintah. Karena itu saya rasa kolaborasi ini ya. Mbak Rosi, kolaborasi antara pemerintah, organisasi, swasta, itu yang menjadi tantangan buat kita semua bagaimana kita menjadikan ini suatu kesempatan untuk membangun digital ekonomi yang ready. Yeah. Ini juga baru sedikit tambahan dari Pak Nel tadi yang dilakukan sebetulnya Kemenkop UKM dengan Kemenparekraf juga udah janjian nih Pak Teten dengan Mas Andi itu sebenarnya udah berbagi tugas, berbagi peran. Jadi contoh untuk sektornya yang low tech itu biar di Kemenkop UKM. Yang apa? Low tech. Oh, low technology. Okay. Untuk yang high tech di Kemenparekraf. Value creation tadi itu di Kemenparekraf lah karena kan ada ekonomi kreatif. Kemudian untuk destinasi tentunya tema infrastruktur Kemenparekraf.
untuk 3 sampai 5 unggulan produk UKM-nya, produk lokalnya itu di Kemenkop UKM, sentra-sentranya, karena ada ekosistem tadi dari mulai pembiayaan, pendampingan, sampai dengan akses pasar, termasuk logistik. Nah, tambahan tadi yang Pak Anel sampaikan, di Kemenkop UKM juga kita selain tadi ya, kita cari agregator, tapi untuk case produksi yang memang skalanya terbatas, kita juga punya program factory sharing, collective processing lah. Jadi semua tuh tadi kemasan ada rumah kemasan bersama, produksi ada rumah produksi bersama. Ya, di situ nggak perlu semua UMKM usaha mikro khususnya punya investasi mesin sendiri-sendiri. Itu sebetulnya itu berat, akhirnya nggak masuk skala ekonominya, nggak bisa kompetitif. Jadi mahal. Jadi mahal. Nah, jadi collective processing juga satu yang menjadi program prioritas. Kita sekarang ada 5 tahun ini ngebangun 5 rumah produksi bersama yang memang disesuaikan dengan wilayahnya, potensi komoditas lokal sampai dengan dari market demand-nya. Menarik sih ya kalau itu bisa diwujudkan ya, karena selalu kita bicara soal kolaborasi. Tapi kolaborasi itu sering sekali juga tidak semudah mengucapkannya. Selalu kan kolaborasi. Tapi begitu kita mau eksekusi banyak banget ini bottleneck-nya. Kalau menurut misalnya sebagai pelaku usaha, di mana sesungguhnya bottleneck yang suka terjadi dalam keseharian, cara pandang kita tentang kolaborasi? Ya kalau kami dari Lazada melihat kolaborasi ini kan banyak fasetnya ya, banyak sisinya nih. Mungkin kita lihat dari sumber daya manusia contohnya. Bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya, dengan universitas, ya, dengan organisasi pelatihan untuk menyiapkan ready talent yang hari ini kita tahu lah ya, fintech ya banyak, edutech ya banyak, health tech banyak, e-commerce juga banyak, belum lagi ride sharing ya kan. Sebenarnya kadang-kadang kalau saya ngeliat itu ya saya suka bertanya, do we exactly know what this is about gitu? Karena kan wah semuanya tiba-tiba pakai tech, digital, tapi sebenarnya kita ngerti nggak sih apa yang sedang kita omongin atau yang sedang kita jualin? Nah itu kan banyak tantangan juga ya dari pemahaman itu. Kita sebagai konsumen belum tentu paham. Bagaimana kita juga menyiapkan sumber daya manusia yang bisa membantu konsumen mengerti. Nah itu kan tingkat digitalisasi pemahamannya juga beda. Kolaborasi kita menciptakan digital ready ini bagaimana? Misalnya dengan Lazada kita melakukan program magang yang kita sebut Forward Youth gitu ya. Last Apprentice, kita mengambil mahasiswa untuk menyiapkan mereka, memberikan mereka kesempatan langsung hands-on gitu ya, pengalaman langsung gitu. Tapi itu kan hanya berapa banyak sih gitu ya. Saya mengaku lah, saya nggak bisa ngambil terlalu banyak juga gitu. Tapi kita sebagai kolaborasi industri, sistem, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan mereka? UMKM yang tadi kita sudah jelaskan kayaknya challenge-nya, tantangannya banyak sekali mempersiapkan mereka ini. Apakah ada yang sukses? Banyak UMKM ya terutama selama masa pandemi yang kita lihat mereka transform, mereka masuk ke dalam dunia online dan mereka berhasil, mereka belajar caranya dan dibantu dengan sistemnya Lazada, apakah itu dari Lazada University, Lazada Club di kota-kota, dan mereka berhasil. Minggu lalu saya sempat ngobrol dengan beberapa yang mendapat Seller Award. Mereka ini kebanyakan baru masuknya tuh Oktober 2020. Itu kan zamannya lagi pandemi-pandeminya. Dan mereka waktu aku melihat hasilnya penjualan naik berapa 10, 30, 40 kali lipat. Mereka ini UMKM yang baru mulai gitu. Kok bisa? Bisa. Ya karena aku rasa dari mindset mereka ya. Pertama aku melihat dari mindset. Dari mindset mereka bilang saya mau dan saya mampu. Itu udah menang duluan lah kalau udah punya mindset. Yang udah masuk langsung ke digital kan, yang baru, bukan yang dari awalnya punya. Jadi mereka bikin bisnis langsung di digital ya? Mereka kebanyakan begitu kali ya. Saya ngeliat ada juga yang punya toko. Saya ngeliat ada yang punya toko dan dia switch. Ada yang mempunyai dari sisi fashion, ada yang dari sisi elektronik. Mereka punya toko, tapi mereka melihat ini nih berat nih kalau saya nggak masuk ke digital. Dan mereka masuk ke digital, mengikuti programnya Lazada, mereka belajar dan hasilnya maksimal. Aku rasa mulai dari growth mindset dulu, sesuai dengan Lazada Study itu ya. Pertama adalah growth mindset, saya mau berkembang, saya ada kemauan.
Ya, kemudian ya aksesnya ini ya, akses dan endurance yang tadi kita bilang juga. Masuk nggak mungkin satu hari jadi gitu loh. Dan banyak juga yang bilang ya naik turun, belajar ini coba mekanik ini salah. Oh, ternyata harusnya cara mengiklan online-nya seperti ini. Mereka belajar sesama seller di Lazada Club, kita ada di 33 kota sekarang. Ada yang di Tasikmalaya, ada yang di Cirebon, ada yang di Palembang, dan mereka belajar gitu sesama. Aku rasa itu yang penting sih untuk bagaimana kita sebagai ya pelaku usaha melihat kesempatan talenta untuk menjadi bagian dari digital economy dan kemudian membantu UMKM ini yang benar-benar mau. Kalau ngelihat soalnya sebenarnya siapa sih yang nggak suka shopping? Gitu. Dari mulai yang kebutuhan pokok yang benar-benar harus beli sampai yang memang lagi jam kejar diskon atau kenapa Pak? Nggak, jadi mau nambahin aja. Tadi apa yang sampaikan Mbak Rosi ini pasti nyambung nih. Jadi begini, e-commerce atau ekonomi digital ini memungkinkan yang sebelumnya kita nggak pernah tahu nih, data, big data. Ya tadi Mbak Rosi bilang ini lagi musim apa sih gitu. Yang tahu siapa? Yang tahu teman-teman di Lazada nih. Ya, yang lagi laku apa sih sekarang? Warna apa sih kalau misalnya barang ya? Macam-macam. Jadi kalau menurut saya nanti ini kesempatan juga mungkin ya Kang Vicky ya, kesempatan antara pihak swasta, e-commerce dengan pemerintah minimal sharing kayak tren Shopee, tren market ya, nanti bisa di-share sama teman-teman UMKM. Jadi ketika mereka jualan atau mereka berproduksi, produksi yang mana nih? Jadi lebih lagi tepat, dikejar. yang lagi dikejar. Jadi lebih tepat sasaran. Jadi nggak akhirnya kalau sekarang ya mohon maaf aja kayak di pertanian gitu kan, kadang-kadang lagi tanam tomat semua gitu, begitu oversupply ya akhirnya dibuang. Dan itu benar sekali. Jadi kalau kita lihat juga perkembangan dari seller-seller yang sukses, itu mereka mulai memahami penggunaan data, ya kan? Nah, dari Lazada sendiri, bagian dari yang inovasi teknologi adalah penggunaan data dan analisa. Tren itu available, terbuka untuk semua seller yang ada di Lazada untuk memahami nih, benar, apakah hari ini trennya warna kuning ya, atau besok trennya warna hijau. Mereka available, datanya itu ready, datanya itu ada. Tapi kembali lagi, apakah bisa dibaca dan apakah bisa dimengerti? Kadang penggunaan data yang kita sudah ngomong tentang big data, itu kan penjualan banyak, data, terus harus melihat lagi. Pemahaman analisanya ini juga menjadi tantangan. Ini menyangkut talent juga. Benar. Karena big data is there, ya kan, ada di situ. Semua terpampang, tapi manusia untuk baca data itu jangan sampai nggak ngerti. Karena ketika data itu sebenarnya sudah sangat terpampang, kalau talent-talent kita atau lagi yang terutama membantu para seller yang tidak mampu mengartikulasikan itu sia-sia. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab menyiapkan talent di dunia pendidikan. Termasuk pemerintah juga sedang belajar terkait itu, Mas Ferry. Karena kita sekarang ini Pak Nel, saya besok akan ke Bali dengan Presiden, ada business matching antara LKPP, penyedia barang jasa pengadaan kementerian lembaga, dengan salah satunya juga UMKM. Jadi kita ada dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP 7 2021 sudah mengamanahkan 40% dari belanja pemerintah itu untuk UMKM. Melalui platform LKPP, Bela Pengadaan. Itu platform online juga, digital juga. Di situ ada 400 triliun yang harus diakses. Hari ini baru ada 177 ribu produk. Kurang lebih 100 ribuan UMKM. Bandingkan dengan India. Sudah belanja pemerintahnya sudah 5 juta produk dari 2,5 juta UMKM. Amerika tahun 2018 datanya sudah 11 juta produk. Jadi kita lagi mengejar ke sana. Pemerintah sedang memastikan juga pengadaan barang jasa ini kan karena 20% ekonomi Indonesia juga kan digerakkan belanja pemerintah. Ini juga diakses. Tapi juga ini kan bagian dari tadi si UKM-nya juga belajar karena ada ekosistem yang disiapkan secara lengkap. Untuk masuk ke pengadaan barang jasa pemerintah juga di BUMN sudah ada pasar digital UMKM BUMN itu transaksinya sampai dengan tahun ini udah 17,5 triliun Mas Ferry. Dan situ ekosistemnya juga lengkap karena ada kalau misalnya dapat PO dari pengadaan barang jasa BUMN yang di bawah 400 juta itu sudah ada pembiayaan juga PO financing dari Himbara. Jadi itu udah close looping juga termasuk beberapa inisiatif yang lain ya. Jadi sebetulnya ini lagi bergerak bersama untuk mengejar target tadi. Nah menariknya dari target Presiden 30 juta pelaku UMKM onboarding di ekosistem digital,
datanya e-commerce kan 17,5 juta hari ini Ya. di IDEA. Tapi sebetulnya kami sudah punya data agregat nih Mbak Rosi, teman-teman semua. Itu kurang lebih data angkanya itu ada di sekitar 58.500.000 UMKM yang sudah masuk ekosistem digital. Karena apa? Nggak hanya di e-commerce saja. Sebetulnya kan BI punya KRIS. Ya, baik, Ya. pakai. Terus kemudian ada e-commerce yang lain punya warung-warung. Ada yang brand-brand besar, saya tidak sebut ini, ada punya jalur distribusi yang memang sudah terdigitalisasi. Yang sudah terkonfirmasi datanya ini, Mas Ferry sampai ini panel ada 38 juta. Datanya ada, Ya. tapi isunya adalah cleansing dan integrasi. Ya, Ini kan tentunya kita yakini masih ada yang sama. Jadi poinnya adalah optimisme mengejar 30 juta target presiden di 2024, kita optimis. Ya. Nah tinggal memang isunya tadi kolaborasi, sinergi, koordinasi dengan pemilik data kan gitu. Kemudian Benar. kita perlu duduk bersama untuk mengintegrasikan pelaku UMKM di digital ini. Ya. Tambahan sedikit ya, Boleh. Mbak. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Kang Vicky ini benar banget. Jadi memang tidak serta-merta dari offline langsung ke online, harus ada tahapannya. Jadi kayak tadi yang dilakukan oleh BI dengan KRIS itu jualannya tetap jualan offline, tapi bayarnya pakai QRIS, pakai QRIS. Bayarnya pakai online. Jadi itu mungkin tahap pertama lebih mudah kan. Nah ini juga mungkin tantangan buat teman-teman yang punya platform digital, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Ya. Jadi banyak-banyak promosi secara offline untuk narik seller untuk masuk ke dalam platform digital. Ya, kita sih punya defisit 6 di digitalisasi UMKM nih. Yang pertama akses pasar e-commerce. Kemudian akses to logistik ke supply. Jadi kadang juga order ada platformnya khusus. Kemudian ada untuk bisnis support ya, internal office, back office dan seterusnya juga kan udah banyak yang digital, POS dan seterusnya. Kemudian ada financing, ada fintech dan seterusnya juga ada, memang sudah semuanya digital. Logistik sama data analytics. Jadi 6 ini yang kita sebut terkait dengan digitalisasi UMKM. Ya. Ya. Mungkin untuk menambahkan ya, dari sisi logistik ya, yang seperti tadi Pak Vicky bilang, logistik itu juga bagian yang penting dari digital ekonomi Indonesia, di mana kita tahu infrastruktur logistik di Indonesia masih perlu banyak masih mahal perbaikan sekali. ya. Mahal. Ya, Masih maksudnya mahal. kita sebagai Lazada kami juga membangun infrastruktur logistik itu. Selama 10 tahun ini kami sudah berkembang, ya, tapi kami tahu masih banyak ruang untuk Harusnya bisa lebih baik. Iya, cuman ya kita tahu kita kan negara kepulauan. Nusantara ini kalau hanya dibangun oleh beberapa orang nggak mungkin bisa. Jadi bagaimana caranya, again, kita berkolaborasi untuk membangun infrastruktur logistik. Logistik ini juga banyak digital talentnya yang kita perlu ya. Ya kan, karena mereka juga sudah mengalami perubahan cara pengiriman barang contohnya ya. Pengiriman barang logistik dari poin A ke poin B itu sudah berubah dari 10 tahun yang lalu pada waktu Lazada mulai. Ya kan, sekarang sistem semua sudah based on system, semua sudah menggunakan tablet. Pengiriman sampai ke rumah tinggal difoto, ting, bisa kelihatan di app. Itu semua kan melalui digitalisasi. Dan bagaimana juga kita mempersiapkan garda-garda depan, our frontliner ini juga untuk menjadi digital ready. Lazada banyak membantu untuk kurir-kurir, mempersiapkan mereka juga. Karena tanpa mereka yang berada di frontliner untuk logistik, barang yang ditunggu-tunggu begitu nggak datang ya udah nggak jadi deh ngambil di tempat yang sama atau di belanja lagi. Benar. Kan? Saya selalu tuh paling sebel kali ini. Kurir gagal ambil, seller minta reschedule, ya nunggu lagi. Kurir gagal antar. Ada itu kan bagian dari digital talent readiness juga ya. Karena rumahnya Mbak Rosi lewat sungai. Iya. Atau mungkin Lazada sudah mulai berpikir ada robot yang langsung mengantar ke rumah. Pakai drone. Pakai drone. Pakai drone Pakai juga drone. harus ada yang ngontrol drone-nya kan. Oh, iya. Digital readiness dari. Robot batal ambil karena reseller belum siap. Nah, aku rasa ini juga tantangan dari talent-talent kita ya. Balik lagi sumber daya manusia. Apa yang kita berikan dari sistem proses pendidikan, dari pengembangan mereka, training, supaya mereka juga menjadi bagian dari e-commerce, logistics, digital Indonesia. Ya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah duduk bareng Rosi bicara soal keberlanjutan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Selamat sekali lagi untuk 10 tahun Lazada. Terima kasih. Sebuah PR yang masih harus kita kerjakan bersama, pemerintah dan pelaku usaha ekonomi digital.
saya ingin sedikit mengutip apa yang selalu dikatakan oleh Harari yang mengatakan soal 21st century ini mau 2025, 2030 menurut dia masih uncertain di tengah disrupsi ini. Tetapi satu yang pasti adalah kemampuan manusia yang selalu bisa adaptif. Dan bagaimana terus menyiapkan manusia untuk selalu punya common sense. Jadi antara digital, artificial intelligence juga dengan common sense itu yang bisa membuat manusia bisa bertahan dari zaman ke zamannya. Dan tentu saya tahu mungkin Pak Ferry ingin mengatakan, izinkan saya mengatakan pada bapak-bapak yang berada di kementerian pengambil kebijakan, mudah-mudahan di tengah setiap kita membuat satu kebijakan, jangan sering berubah-ubah supaya pelaku usaha tuh nggak bingung. Satu lagi sebetulnya Mbak Rosi, ini ada titipan langsung dari Pak Menteri khusus untuk Lazada. Jadi apresiasi untuk Lazada yang telah menutup sebetulnya cross border impor. Khusus untuk 3 produk kategori besar. Ada fashion, ada kriya, kemudian ada satu lagi kuliner. Ini bentuk karena tadi kita bicara SDM, kita bicara kebijakan, tapi yang penting untuk pelaku UMKM dengan segala tantangannya adalah keberpihakan. Jadi saya rasa tadi apresiasi Pak Teten terkait dengan Lazada sudah menutup pintu cross border impor untuk 3 kategori produk yang sebetulnya UKM sangat punya kemampuan untuk bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ini Lazada sudah support. Jadi terima kasih untuk Lazada. Appreciate setinggi-tinggi. Ya, terima kasih juga dengan kerjasamanya dengan semua pihak kementerian ya, dengan Kemenkop untuk acara yang usaha yang penutupan itu. Kami mengerti kalau substitusi impor itu penting. Karena kalau kita tidak memulai hari ini, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. The first step-nya itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan ya kami seperti yang tadi Mbak Rosi bilang, ayo kami meminta dari bidang usaha kolaborasinya dan bagaimana caranya Lazada bisa membantu dan dari sisi peraturan juga kami lebih paham dan supaya kami bisa bergerak juga lebih cepat. Baik. Terima kasih sekali lagi Prof Faisal, Kang Vicky, terima kasih Pak Neil yang mau ke Bali, safe flight. Pak Ferry terima kasih. Kita sama di tengah situasi yang mungkin tidak mudah, tantangan yang begitu besar, tapi kita percaya tidak ada yang tidak bisa kita lampaui bersama. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun, 10 tahun Lazada. Terima kasih. Selamat ulang tahun.